tutup saja yang rewind. Ini juga bisa di rewind. Nah, di DFD ini biasanya digunakan untuk namanya pemodelan terstruktur ya teman-teman. Jadi DFD itu biasanya digunakan untuk memodelkan sebuah sistem informasi atau perangkat lunak yang apa namanya pemrogramannya itu menggunakan terstruktur. Ya, jadi ada dua jenis pemrograman, pemodelan juga sama ya. Jadi pemrograman itu ada yang terstruktur, eh, apa namanya yang terstruktur itu yang natif itu biasanya. Jadi tanpa menggunakan framework ya. Kalau misalnya PHP natif itu kan tanpa menggunakan framework, dia biasanya tidak berbasis objek oriented ya gitu. Jadi tidak berbasis objek oriented ya. Nah, kalau Java dia udah otomatis ya, jadi udah otomatis objek oriented programming ya. Nah, biasanya kalau yang seperti Java, nah itu menggunakan UML pemodelannya. Nah, kalau PHP secara atau PHP natif itu atau bahasa pemrograman natif ya, ya, jadi tanpa ada objek orientednya, nah itu menggunakan DFD gitu. Memang agak beda karena kalau di DFD dia nggak ada kelas, sementara kalau teman-teman ngoding pakai apa namanya pakai objek oriented itu kan banyak kelas ya, terus banyak apa lagi namanya konstruk ya, terus nah ini banyak masuk-masuk seperti ini ya. Nah, banyak kelas, banyak fungsi ya di dalamnya. Nah, itu bisa diakomodasi dengan YML. Kalau di DFT nggak bisa diakomodasi, jadi nggak kelihatan kelasnya. Itu perbedaannya. Terus timbul nanti pertanyaan, Pak, misalnya kalau saya ngodingnya menggunakan objek oriented, terus saya memodelkan sistemnya menggunakan DFT, apakah bisa? Nah, jawabannya bisa. Ya, namun nanti tidak semuanya akan bisa diakomodasi. Gitu. Ataupun sebaliknya, teman-teman yang ngoding terstruktur, nah itu menggunakan UML, ya bisa juga untuk pemodelannya, ya. Nah kembali lagi, jadi tidak semua bisa diakomodasi, gitu. Ya. Nah itu introduction dulu. Jadi sebelum masuk, kenapa judulnya pemodelan terstruktur? Karena DFD ini diperuntukkan untuk pemrograman yang terstruktur, ya. Nah nanti ada UML yang diperuntukkan untuk pemrograman berorientasi objek, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya memodelkan atau melakukan perancangan terhadap alur dari sebuah sistem atau perangkat lunak yang terstruktur pemrogramannya ya, jadi nggak ada kelas ya, kalau fungsi pasti ada lah, jadi nggak berbasis objek oriented lah. Nah itu teman-teman bisa menggunakan DFD atau yang disebut dengan data flow diagram ya. Nah jadi DFD itu sebuah diagram ya yang memodelkan sebuah perangkat lunak. Nah, dia base-nya itu adalah base berdasarkan data flow, ya. Jadi bagaimana aliran data dari apa namanya entitas, entitas masuk ke proses, proses masuk ke data store, gitu. Nah, jadi ini sedikit penjelasan mengenai DFD, jadi notasi grafis untuk memudahkan operasional dari sebuah perangkat lunak atau sistem, ya. Nah, menggambarkan fungsi sistem, interaksi antar fungsi, transformasi oleh suatu proses back input ataupun output. Ya. Jadi teman-teman di sini lebih ke data ininya, apa namanya, datanya, flow datanya itu seperti apa. Dari entitas atau user ya, nah masuk ke proses, dari proses maksudnya ke mana lagi, apakah langsung data store atau kembali lagi ke user atau ke entitas. Gitu. Nah, nanti ada apa namanya bagaimana DFD yang baik, bagaimana DFD yang buruk, bagaimana teman-teman seharusnya membuat DFD ya. Nah, ini ya jadi ini gambaran dari sebuah DFD. Nah, jadi di sini kalau dibilang mirip flowchart enggak ya. Jadi kalau flowchart itu ada startnya. Nah, kalau di DFD itu enggak ada teman-teman. Ya, jadi kalau di flowchart itu ada start, end-nya kelihatan. Nah, kalau di DFD enggak, dia seperti ini. Ya, jadi ada bank, ada kreditor, ya ada bank lagi, ada employer. Nah, ini adalah
menggambarkan entitas. Ya, nah kalau ini menggambarkan apa namanya proses. Nah, kalau yang kita apa namanya ada tiga notasi ya, ada entitas, proses, dan juga data store. Nah, ini sebenarnya menggambarkan apa namanya alur dari datanya. Jadi dari kreditor ke proses payable ini ya. Nah, nanti juga ada bagaimana kita mengambil dari data store, bagaimana kita memasukkan dari data store. Karena kalau kita berbicara data store, itu sebenarnya adalah database atau tabel. Ya, jadi ini tabel yang kita gambarkan di sini. Ya, dan nanti tabel-tabel itu kan ada operasinya, ya ada actionnya atau eventnya, yaitu read, create, read, update, dan delete atau yang biasa kita baca CRUD. Nah, gitu ya, jangan dibaca balikan, nanti aneh jadinya. Nah, ini notasi dari DFT, jadi ada external entity ya, atau flow-nya hanya gambarnya apa namanya tanda panahnya seperti ini aja, nggak ada yang putus-putus atau yang lain gitu. Nah, external entity ini itu juga bisa berupa sistem nantinya teman-teman. Ya, jadi kita masuk aja. Kalau entity sudah tahu ya pastinya teman-teman, karena seharusnya kita sebelum membuat DFD ini, jadi kita harus membuat IRD-nya dulu. Ya, nah teman-teman sudah dapat IRD kan di apa namanya basis data ya, lagi yang basis data ya. Nah, seharusnya sudah dapat IRD. Ya, jadi dari IRD itu yang nantinya diturunkan ke apa namanya ke tabel ya, jadi ke bentuk tabel. Nah, itu didapatlah data store-nya ya. Nah, data store dari IRD itu yang nantinya kita ambil ya ke atau kita gunakan di DFT. Ya, jadi di IRD teman-teman itu ada entitasnya. Nah, entitas itu nanti akan berubah menjadi sebuah tabel. Nah, nanti di DFT itu digunakan menjadi data store. Gitu, ya. Nah, external entity ini apa? Jadi external entity ini yang berinteraksi dengan sistem nantinya. Entah itu user, entah itu nanti ada API, dan lain sebagainya. Itu kita gambarkan dengan external entity. Misalnya teman-teman membuat GIS, ya. GIS itu kan misalnya diambil dari apa namanya Google Map, API-nya Google Map. Nah, ini dia harus digambarkan, dia merupakan external entity yang langsung berkomunikasi dengan sistemnya. Gitu. Jadi data apa yang dikirim ke sistemnya kita dari API-nya tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang proses. Ya, jadi proses disebut juga bubble. Di notasinya kotak. Ya. Nah, itu jadi disebut juga sebagai bubble. Nah, jadi bisa bubble ataupun bisa kotak seperti ini. Ya, ya ada proses nol. Gitu. Ya, nah ini jadi kalau apa namanya proses bisa bulat seperti ini, tapi tetap kalau bulat harus ada apa namanya penomorannya. Jadi proses keberapa begitu ya. Nah, ini proses nol misalnya. Nah, jadi ini menunjukkan bagian sistem yang menerjemahkan masukan ke keluaran. Jadi ada inputan, inputan itu bisa dari entitas eksternal, ya dari entitas, ataupun bisa dari database. Ya, jadi database-nya apa namanya sistemnya lari kita dulu ke database, diproses, dikeluarkan ke entitas gitu misalnya, atau ke user gitu misalnya ya. Nah, bisa dengan lingkaran ataupun kotak seperti ini ya. Nah, ini diberikan nama kata tunggal atau kalau kalimat jangan terlalu panjang lah. Ya, jadi misalnya
proses login, gitu, ya, proses input data mahasiswa, gitu, ya, sehingga nanti itu mudah dimengerti. Nah, biasanya juga kalau ada DFD, di bawahnya tetap harus ada narasinya, sehingga uh, orang atau user yang awam itu bisa memahami apa alur dari DFD-nya. Gitu. Nah, selanjutnya ada flow, ya. Jadi flow ini menunjukkan perpindahan informasi dalam sistem. Sudah pasti apa namanya, dengan flow ini kita bisa tahu data itu bagaimana alurnya. Ya, jadi dari entitas masuk ke proses, apakah dikeluarkan lagi ke entitas atau masuk ke data store atau masuk ke proses yang lain. Nah, ini dinyatakan secara grafis dengan ada panah seperti ini, ya. Harus ada arahnya. Itu ini enggak banyak. Misalnya data store. Ya, jadi data store ya untuk memodelkan data store ini tabel, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman belajar basis data di IRD itu kan ada entitas, ya. Nah, entitas itu kan nantinya diturunkan jadi ke apa namanya, basis data, dibuatkan kamus datanya. Nah, nanti dia turun ke database, dan di database dibuatkanlah tabel. Nah, tabel ini itu nanti yang kita gunakan ke sebagai data store. Gitu. Jadi teman-teman kalau belum paham IRD, nah ini agak susah. Ya, karena kita membuat DFD itu IRD-nya dulu yang kita buat. Ya, karena harus ada data store-nya. Kalau enggak, gimana kita caranya mengetahui apa saja entitas atau tabelnya dari sistem tersebut, ya. Nah, dihubungkan dengan flow ke proses, ya, jadi dia hanya hubungannya dengan proses, jadi nggak bisa langsung tabel dengan tabel itu ataupun tabel dengan entitas, itu nggak mungkin, ya. Nah, soalnya dinyatakan dengan grafis itu dengan bentuk seperti ini, yang saya tulis di bawahnya, bentuknya seperti ini, teman-teman, ya. Ini yang pertama, ya, jadi di dalam di apa namanya, di tengah-tengahnya ditulis data store. Nah, seperti ini. Jadi di sininya kosong. Ya, jadi nggak ada apa namanya penutupnya. Ataupun yang kedua bisa berupa seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya ditulis juga data store. Jadi ada dua cara notasi penulisannya. Nah, setiap data store pada DFD berhubungan dengan entitas pada IRD. Jadi kembali lagi ke IRD. Jadi kita buat IRD dulu, baru kita bisa buat DFD-nya. Makanya sering kalau saya sebagai penguji ataupun pembimbing saya sesuaikan IRD-nya, entitasnya kita sesuai dengan, sudah sesuai atau belum dengan data store yang ada di DFD. Jangan sampai nanti di DFD data entitasnya itu tidak digunakan, kan jadi tanda tanya, ya. Nah, itu harus seimbang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, jadi harus sesuai. Nah, itu data store, ya. Yang data store sebenarnya implementasinya kalau secara real itu adalah tabel. Nah, ini jadi ada apa namanya, bukan syarat sih, ya. Jadi ada ketentuan. Yang pertama adalah flow dari data store, ya. Jadi saya gambarkan ada data store, ya. Terus ada proses seperti ini. Ya, jadi flow dari data store berarti operasi baca. Nah, kalau seperti ini itu artinya kita sistemnya itu melakukan read, ya. Jadi atau membaca data store-nya, begitu, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kalau ada apa namanya, misalnya ada login tuh, login apa namanya, entitasnya masukkan username sama password, terus sistemnya melakukan proses login di sini. Nah, pasti sistemnya itu akan membaca database-nya, ya. Kalau login kan nggak ada melakukan operasi, biasanya, ya, tidak ada melakukan operasi read, delete atau update.
Jadi yang ada hanya biasanya read, itu prosesnya seperti ini. Namun kalau flow data store-nya dari apa namanya flow-nya itu dari proses ke data store, nah itu berarti ada operasi tulis, hapus atau update ya, sehingga data store-nya berubah value-nya. Jadi kalau apa namanya flow-nya itu seperti ini, nah itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa tulis, yang kedua hapus, ketiga update. Ya, makanya nanti di tanda panah ini kita harus berikan penjelasan. Ya, create data apa, delete data apa, atau update data apa. Sehingga jelas operasinya ini apa. Gitu. Karena jangan kita sesuaikan dengan pemahamannya kita saja. Maksudnya hanya kita yang paham. Karena ini nantinya kan otomatis akan dibaca oleh programmer ya. Jadi programmer harus tahu nih dari proses ke data store ini ngapain flow-nya, apakah update, delete atau create. Jangan sampai nanti kita harusnya create, ya kita tulis create, nah malah dibuat delete. Nah itu kan akan menimbulkan bug di sistem. Ya. Nah, itu data store ya, dan juga flow-nya. Nah selanjutnya ada contoh seperti ini. Ya jadi ada apa namanya ilustrasi yang tadi yang seperti tadi. Jadi di sini ada proses, ada 4 proses ya, dan ada data store. Nah teman-teman bisa lihat kalau tanda panahnya adalah proses ke data store itu adalah bisa delete, create atau update gitu ya. Nah kurang lebih penggambarannya seperti ini. Ya, jadi ini proses, ini data store ya, dan ini flow-nya gitu. Nah, selanjutnya entitas sudah saya jelaskan sedikit, jadi menyatakan entitas luar yang berkomunikasi dengan sistem, ya berada di luar kendali dari sistem yang dimodelkan, tapi berinteraksi dengan sistem. Relasi antar entitas bukan merupakan bagian dari sistem yang dimodelkan, dinyatakan secara gratis. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya teman-teman, karena kelas kalian pada saat membuat skripsi ada juga yang apa namanya ya saya back ya. Jadi membuat entitasnya. Jadi membuat relasi antar entitas. Nah itu sebenarnya tidak boleh, bukan tidak boleh sih. Itu saya gambarkan seperti ini. Nah misalnya entitas ya, entitas A dengan entitas B gitu. Maaf gambarnya agak jelek ya. Nah, ya pakai mouse. Nah ini sebenarnya tidak boleh langsung berkomunikasi seperti ini. Ya. Nah ini salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kita berbicaranya adalah sebuah perangkat lunak. Begitu. Jadi kita memodelkan sebuah perangkat lunak. Nah, ketika entitas berinteraksi dengan entitas, itu harusnya di luar perangkat lunak. Dan itu tidak boleh dimodelkan di dalam DFD. Begitu. Misalnya ada user, apa namanya, ada pengguna. Misalnya kalian dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan teman-teman PPTI gitu. Kalian sebagai user, PPTI juga sebagai teman-teman mahasiswa sebagai entitas, PPTI juga sebagai entitas ya. Kalau PPTI adalah tugasnya melakukan apa? Melakukan maintenance terhadap datanya, ya mungkin pembukaan KRS dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mahasiswa ngapain? Lihat nilai dan lain sebagainya. Nah, kadangkala teman-teman mahasiswa atau entitas mahasiswa dengan entitas PPT ini kan berkomunikasi secara langsung. Ya, misalnya menanyakan password atau ada yang terjadi masalah di sistemnya. Nah, itu kalau kita gambarkan sebenarnya interaksinya seperti ini. Jadi antara apa namanya entitas mahasiswa dengan PPTI berkomunikasi. Nah, itu tidak boleh digambarkan di DFD. Karena apa? Ya, dia di luar dari sistem. Ya, jadi di luar dari perangkat lunaknya tersebut. Yang harus kita gambarkan adalah komunikasi yang masuk ke dalam perangkat lunak, begitu. Yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak, gitu. Nah, kalau dia berinteraksi langsung, misalnya Pak, misalnya kalau ada kayak di Siska ada
apa namanya chat untuk supportnya itu kan di Siska ada atau enggak ya? Kalau nggak salah ada ya. Nah itu bagaimana? Nah itu masuk karena dia by system, by perangkat lunak yang kita melakukan interaksi kan. Siska di sana. Jadi itu bisa digambarkan flow-nya di dalam DFD. Tapi kalau yang langsung, entah itu secara WA atau gimana, nah itu nggak bisa. Ya. Misalnya lagi ada pertanyaan, Pak, kalau PPTI berkomunikasi dengan mahasiswa menggunakan WA, tapi WA-nya dibelas dari sistem gimana? Nah itu tetap digambarkan. Karena dia ada, entitas itu ada interaksi ke sistem. Kalau nggak ada interaksi ke sistem, langsung komunikasi ke entitas, nah itu nggak boleh. Ya, jadi jangan digambarkan. Nah, banyak ada yang salah persepsi seperti itu karena dikiranya seperti apa namanya flowchart, ya. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Nah, selanjutnya pembentukan DFD. Jadi DFD itu ada apa namanya ada levelnya. Ya, yang pertama itu adalah diagram konteks. Ya, jadi diagram konteks ini itu apa namanya secara umumnya. Jadi DFD itu konsepnya entitasnya siapa saja, terus proses besarnya itu apa ya. Jadi kalau teman-teman, nah jadi kalau kita gambarkan, jadi ada entitas di konteks ya. Nah, seperti ini digambarkan masih masuk ke dalam satu proses seperti ini. Nah, di diagram konteks itu juga tidak ada ininya, apa namanya, tidak ada uh, data store-nya. Jadi belum kita gambarkan data store-nya. Begitu. Ya, jadi hanya ada entitas saja dan proses dan juga flow-nya. Nah, flow-nya ini harus teman-teman perhatikan karena dia harus konsisten. Ya. Nah, jadi ada yang namanya dekomposisi ke level-level berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan konsep balancing. Ya, jadi teman-teman harus balance tuh. Nah, ya ini merupakan diagram konteks. Jadi diagram konteks itu nggak ada data store-nya. Dari diagram konteks itu teman-teman masuk ke DFD level 0. Ya, nah di level 0 ini baru teman-teman apa namanya gambarkan apa saja proses yang ada di DFD-nya begitu. Ya. Nah, selanjutnya kalau sudah baru nanti masuk ke level 1. Jadi level 1 ini prosesnya itu di breakdown lagi apa saja yang ada di dalamnya. Ya. Nanti kita akan contoh. Jadi yang apa namanya nyambung dengan dekomposisi dan balancing ini ya. Jadi dekomposisi adalah suatu proses pemodelan sistem dan komponen-komponennya ke dalam level-level yang lebih detail ya. Jadi ini dilakukan namanya dekomposisi atau di breakdown lah istilahnya, istilah umumnya ya. Jadi di dalam konteks ini di breakdown, di dalamnya ini ada proses apa aja begitu. Misalnya teman-teman Siska ya, jadi di apa namanya di diagram konteksnya dituliskan Siska. Maaf agak jelek ya, Siska. Nah, nanti di diagram konteks ini dilakukan dekomposisi ya, jadi ada proses apa saja di dalam Siska. Nah, masuklah dia ke DFD level 0. Jadi ada proses apa namanya pajak di dalamnya ya, ini saya gambarkan dengan lingkaran ya, P0. P itu proses ya, proses titik 1, proses titik 2 gitu ya. Nah, ini nanti proses-proses kalau di DFD level 0 ini sudah ada data store-nya gitu. Jadi kita harus sudah menggambarkan data store-nya ya. Nah, ini ada entitasnya, ini ada entitasnya gitu. Ya, jadi ini proses proses ya. Jadi hasil dekomposisi hasil atau hasil breakdown dari diagram konteksnya. Nah, nanti P0, P1 ini itu bisa kita lakukan dekomposisi juga atau di breakdown juga. Ya, misalnya ada P
proses 1, ya anggap aja ini 1 ya, proses 1 titik 1 gitu ya. Terus nanti ada lagi misalnya di P1 ini ada proses yang kedua, proses 1 titik 2. Jadi jelas ya. Oh ini dia penurunan dari DFD level 0 yang ada di proses 1. Nah ini dia ada 2 proses gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi di DFD level 1 nanti teman-teman juga gambarkan data store-nya ya. Nah, ini level 0, level 0 dan ini level 1-nya. Level 1 gitu. Jadi ini P1 ini ya proses 1 ini. Jadi kalau di komposisi hasilnya ada 2 proses. Ya, maaf nih ya, jelek tulisannya. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ya, itu namanya dekomposisi. Selanjutnya ada yang namanya balancing. Nah, jadi balancing ini memastikan bahwa informasi yang disajikan pada satu level DFD dinyatakan dengan akurat pada level berikutnya. Nah, ini biasanya agak susah. Ya, karena konsistensi di sini diminta. Misalnya nih, di DFD, jadi kita berbicaranya holistik ya, dari diagram konteks, DFD level 0 dan level 1. Jadi di DFD diagram konteks ini ada berapa flow gitu. Ya, kita bicaranya flow, jadi ada berapa flow. Nah, ini misalnya ada 4 flow itu saya analogikan. Nah, selanjutnya di level 1 ya, jadi level 1-nya ini merupakan level 0, ini di level 0. Nah, itu juga harus ada 4 ya. Nah, misalnya Pak, di sini kan ada 2 proses, apakah masing-masing proses itu 4? Enggak, jadi dibagi. Gitu. Jadi, kalau di di diagram konteks ini ada 4 flow ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di DFD level 0 ini harus 4. Entah itu di sini 1, gitu. Ya, jadi dari dari entitas ke proses. Karena di diagram konteks kan baru ada entitas dan prosesnya saja. Nah, ini harus ada 4 saja. Gitu. Misalnya di sini. Ya, nah ini nggak dihitung. Jadi yang hanya dihitung adalah dari entitas ke proses. Gitu. Nah, misalnya di proses 3 yang ada di proses 2 yang ada 3 flow. Nah, itu misalnya. Ya. Nah, ini harus sesuai. Jadi harus ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita cek diagram konteks. Oh, diagram konteks juga sama 4. Ada flow yang masuk itu 3, flow yang keluar itu 3 dari proses. Ya, jadi masuk ke proses 3, keluar dari proses itu 1. Nah, itu juga harus sesuai. Ya, dari entitas ke proses. Nah, kalau dari proses ke data store-nya, nah itu nggak harus ikut diagram konteks karena diagram konteks belum ada data store, teman-teman. Ya, nah selanjutnya dibuatkanlah seperti ini, gitu, misalnya. Nah, nanti di proses 1 itu teman-teman harus konsisten juga, harus balance juga. Jadi kalau di proses 1 hanya ada satu entitas yang terlibat, nah ini nggak cuma berarti ditulis satu doang, itu hanya satu saja, ya. Nah, flow-nya hanya ada satu. Jadi dari dari entitas ke proses hanya satu ya. Nggak boleh ada flow yang lain lagi. Jadi hanya satu saja. Nah, Pak, kalau gitu berarti prosesnya cuma ada satu. Ya iya, memang begitu. Karena nggak boleh prosesnya itu ada dua. Karena flow-nya hanya ada satu. Nah, dari data store-nya juga sama. Data store yang digunakan itu yang berinteraksi dengan uh, apa namanya uh, yang berinteraksi dengan proses satu itu ada berapa? Kalau di sini kan hanya satu. Nah, berarti cuma satu aja. Begitu, teman-teman. Ya, nah itu konsep balancing. Jadi teman-teman harus balance tuh dari diagram konteks sampai dengan DFD level 1 lah. Ya, paling tidak buatnya sampai level 1. Begitu. Nah, balancing ini sebenarnya teman-teman nggak boleh dari diagram konteks ya. Diagram konteks patokannya. Jadi diagram konteks yang ini patokannya. Jadi berapa ada entitas, ya.
berapa ada flow, nah itu harus turun ke di level 1 itu harus sesuai. Jadi nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangin. Nah, itu biasanya agak susah. Karena di sini, ketika di sini kan hanya ada satu proses, jadi kita bisa buat, apa namanya, panahnya itu satu aja. Ketika turun ke sini ada 2 proses, 3, 4, 5, nah itu yang harus dipikirkan, begitu, ya. Nah, itu konsep dekomposisi dan balancing. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi, ini ada, apa namanya, diagram konteks, ya. Konteks diagram of process user food ordering system. Ya, jadi di sini ada customer, ada entitas customer, ada entitas kitchen, dan ada restoran manager. Nah, di sini ada sebenarnya nama sistemnya, ya, biasanya kalau dituliskan di diagram konteks itu, contohnya seperti ini, food ordering system. Ya. Nah, jadi dari customer ini masuk sebuah proses, yaitu masuk data flow, ya, customer ordernya. Terus dari food ordering ini, dari prosesnya itu ada food order ke kitchen dan manager reports. Ya, terus dari uh, apa namanya, proses ke customer-nya itu ada resep, ya. Nah, ini diagram konteksnya. Jadi selanjutnya diturunkan ke DFD level satunya, ya, atau level 0. Kalau saya biasanya menyebutnya level 0. Nah, di sini itu teman-teman sudah, jadi bisa teman-teman bedakan, ya, kalau di sini itu tidak ada, apa namanya, tidak ada data store-nya. Nah, kalau di sini itu ada data store-nya, ya. Jadi ada 2 data store, ya, inventory file dan goods sold file, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ininya tetap, ya, entitasnya tetap hanya 3. Jadi ada customer, kitchen, dan restoran manager. Flow-nya tetap dia ada berapa tadi? Ada 4, ya. Jadi customer order, food order, manager report, ya, dan set. Itu. Jadi itu yang disebut dengan dekomposisi. Jadi ini kita turunkan ke beberapa proses lagi, ya. Jadi ada 3 proses. Nah, selanjutnya balancing itu tadi. Jadi tetap sesuai ininya, apa namanya, baik itu entitasnya dan juga yang paling penting itu flow-nya. Karena flow-nya di sini biasanya yang bertambah. Maksudnya kalau di diagram konteks itu kan hanya ada entitas dan proses. Jadi flow dari entitas ke proses itu biasanya nambah. Ya, kalau teman-teman mahasiswa buat skripsi kadang seperti itu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, ya. Secara aturan itu salah. Jadi harus balance antara entitas dengan proses, begitu. Kalau memang hanya ada 4, ya nanti 4. Namun kalau dari proses ke proses atau proses ke data store, nah itu boleh ada flow baru lagi, gitu, ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Jangan, ini deh, jangan message karena saya nggak bisa baca. Oh, saya ada, Pak. Gimana? Berarti kalau dari tadi yang dijelasin itu berarti kayak yang ya dari level 0 itu berarti sistem keseluruhan jadinya seminimal mungkin itu prosesnya di sana. Iya, Kayak jadi major-majornya aja gitu. iya, iya. Jadi Kemudian di level 1 itu baru yang itu dipecah lagi misalnya di sistem iya, ini tuh sebenarnya ada sistem ini lagi loh, proses ini lagi kayak gitu. iya, 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 benar sekali. Uh, Jadi dia apa namanya, seperti hierarki dia jadinya. hmm. Jadi diagram konteks itu garis besarnya secara general. Nah, DFD level 0-nya itu dipecah dia prosesnya yang apa, yang umum itu apa aja. Misalnya kayak Siska, diagram konteksnya adalah Siska, ya, proses ke nolnya. Nah, di DFD level 0, proses pertama misalnya KRS, ya, terus yang kedua adalah UTS, UAS, gitu misalnya, ya. Nah, nanti di KRS ini dipecah lagi, masuk dia ke DFD level 1. Nah, di KRS itu kita ngapain aja?
Yang pertama kita bimbingan, yang kedua kita mengambil mata kuliah, yang ketiga dosen melakukan finalisasi. Nah, misalnya di DFD level 1 itu kan tadi ada proses bimbingan ya dengan dosen PA. Nah, ini ada proses lagi nggak? Kalau ada, dia dipecah lagi masuk ke DFD level 2. Nah, sampai dengan ya memang ada ini lagi proses yang terjadi lagi. Cuman mahasiswa terlalu kalau misalnya sampai level 1 saja udah bagus sebenarnya. Ya, kalau level 2 itu udah detail sekali. Nah, yang teman-teman harus jaga adalah konsistennya, ya balancingnya terutama. Gitu. Nah, itu jadi benar sekali tadi siapa yang nanya. Wahyu, Pak. Ya, Wahyu seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara nanti mengenai contoh lagi ya dari konsep balancing dan dekomposisi ya. Jadi ada diagram konteks yang paling atas, di level 1 ada 2 proses lagi ya. Breakdown, proses 2, dan data store-nya itu adalah desanya yang digunakan gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke DFD level 2 begitu. Jadi ini 2.2.1 ya. Jadi artinya nih proses ini ya 2.2 di DFD level 1 ini yang di breakdown ya teman-teman. Nah, data store-nya juga masih sama. Jadi flow yang ke data store itu nggak boleh lebih dari 2 atau bertambah atau berkurang. Nah, ini tetap harus 2. Begitu juga nanti sebenarnya dari entitasnya. Kalau hanya ada entitas A saja, ya udah berarti ada entitas A saja yang berinteraksi dengan uh, apa namanya prosesnya ini. Gitu. Ya, jadi ini konsepnya. Kalau teman-teman mau turunkan sampai ke level 3 boleh juga, cuman rasanya sampai level 2 aja sudah detail sekali. Gitu. Kalau saya biasanya buatnya sampai level 1 aja. Ya, karena kalau sudah level 2 itu tergantung lagi, kembali lagi. Memang kalau memang sudah ada proses, masih ada proses di level 2 ya di level lagi. Nah, itu jadi contohnya ya. Jadi selanjutnya bagaimana sih DFD yang baik itu ya. Kembali lagi semua perancangan dari perangkat lunak itu kualitasnya sulit untuk diukur ya. Kecuali kita mengukur kesesuaiannya, maksudnya apakah dia sudah melakukan balancing, apakah notasinya sudah sesuai, nah itu bisa. Namun kalau kita mengukur sudah sesuai belum alur sistem yang dibuat dengan kasus yang digunakan. Nah, itu agak susah sebenarnya. Ya, mengukur itu agak susah sebenarnya karena pemikiran tiap orang itu beda-beda. Misalnya saya buat DFD Siska dengan teman-teman mahasiswa yang buat DFD Siska pasti berbeda. Ya, satu orang buat dengan teman-teman mahasiswa misalnya satu kelas suruh buat sendiri-sendiri DFD dari Siska itu pasti berbeda. Ya, nah itu biasanya agak sulit untuk diukur ya kesesuaiannya. Jadi bagaimana ya teman-teman memang harus melakukan analisa dengan baik sehingga nanti sesuai dengan studi kasus, bukan sesuai dengan keinginan teman-teman ya, atau keinginan dosen pembimbingnya, atau keinginan yang lain, tapi sesuai dengan studi kasus yang teman-teman lakukan analisa. Gitu. Nah, kalau kesalahan sintak itu gampang, tapi kalau kesalahan sematik yang melakukan analisis itu sebenarnya agak susah kita deteksi. Ya.
Nah, jadi ada beberapa fitur DFD yang perlu diperhatikan, konservasi flow atau data, dan pemakaian atau pemberian nama yang baik. Nah, ini ya. Jadi data flow tidak bisa semata-mata hilang atau muncul yang tadi itu balik lagi ke balancing antara perburukan saat terjadinya dekomposisi proses. Nah, itu tadi sudah saya mention juga. Jika terjadi, maka hubungan logis antar sebuah proses dan hasil dekomposisinya tidak valid lagi. Nah, ini yang susah jaga ya. Itu teman-teman perlu headline ya. Jadi pressure point-nya di sana kalau buat DFD. Apa namanya? Dekomposisinya itu harus antar apa namanya? Balancing-nya itu harus sesuai. Jadi ketika melakukan dekomposisi, balancing-nya itu harus juga dilakukan. Karena kalau nggak valid nanti antar level ya. Nah, pemakaian atau pemberian nama yang baik, jadi namanya harus meaningful, sehingga DFT itu menjadi lebih mudah dibaca, ya. Ini pemberian nama dari flow-nya, penamaan proses, jadi nama proses harus mendefinisikan suatu aksi, ya. Jadi prosesnya itu ngapain sih? Misalnya edit transaksi penarikan atau menghitung gaji mingguan, gitu. Ya, jadi sehingga dibuatlah sedetail mungkin. Ya, jangan hanya maintenance data. Maintenance data ini banyak ininya. Apa namanya? Apa namanya? Asumsinya, entah itu yang ngedit, ngupdate ataupun ngapain dalam satu proses ya. Misalnya proses di DFD level 2 itu teman-teman buat maintenance data. Nah, itu seharusnya kalau yang seperti itu tuh ada di DFD level 0 ya. Karena nanti bisa di misalnya maintenance data itu kan banyak prosesnya, entah itu create data, edit data, update data, delete data, nah, itu kan banyak itu. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan, ya. Jadi kalau misalnya maintenance data, nah itu cocoknya di DFD level 0, ya, DFD level 0. DFD level satunya itu dipecah jadi edit, create, dan update. Itu misalnya. Sorry, update sama edit sama ya. Delete gitu misalnya. Sehingga jelas ininya. Ataupun nanti bisa didekomposisi lagi. Ya. Nah, penamaan data store harus mendefinisikan sesuatu yang spesifik, jadi apa namanya ketimbang sebuah istilah yang literal. Ya. Jadi jangan sampai data itu doang misalnya. Nah, itu data apa? Data customer kah? Ya, misalnya data apa namanya transaksi jual beli barang A, gitu. Nah, sehingga jelas. Ya, jadi sebenarnya harus sesuai dengan sheet yang ada di basis data yang teman-teman buat. Gitu. Nah, sehingga nanti sesuai. Contohnya misalnya customer order, mungkin bisa spesifikkan lagi order apa. Gitu. Kalau memang itu secara detail ditulis order. Nah, penamaan flow ya dapat berupa kata tunggal atau frase. Penggunaan kata tunggal dapat menimbulkan ambigu sebenarnya. Ya, gunakan frase yang berkaitan dengan proses terhubung. Ya, apabila data flow berisi semua data, store record, maka flow antar proses dan data store tidak diberi nama. Nah, ini sebenarnya penamaan flow ini agak bukan apa ya namanya. Kalau saya dulu masih sering ini apa namanya buat DFD ya, karena kalau sekarang sudah lebih apa namanya jarang ya. Nah, itu penamaan flow ini ya misalnya dari proses ada sebuah uh, proses ya saya gambarkan dulu saja. Ini ada entitas, nah, terus kita lakukan di sini. Nah, misalnya ini pendaftaran mahasiswa baru. Jadi ini ada MHS mahasiswa gitu ya. Nah, sebenarnya flow yang harus ditulis ini adalah detail, teman-teman. Ya, jadi karena namanya aja juga DFD ya, data flow diagram. Jadi teman-teman harus menggambarkan flow dari data. Nah, misalnya dari mahasiswa ke proses penerimaan mahasiswa baru. Dia harus ngisi form. Nah, ini data apa yang dikirim ke sini? Nggak boleh teman-teman buat hanya data penerimaan mahasiswa baru. Itu nggak boleh. Ya, bukan nggak boleh. Maksudnya boleh, namun dengan catatan kalau semua data itu adalah mahasiswa yang input.
Namun kalau mahasiswanya menginput 3 data saja, ya nama, alamat, tanggal lahir, ya harus ditulis. Sebenarnya ya, data, nama, alamat, tanggal lahir. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, nanti dari proses store, ya, dari proses ke data store itu juga seperti itu. Atau sebaliknya dari data store ke proses juga seperti itu. Ini data apa yang mau dimasukkan? Kalau semua yang ada di data store itu di-input, boleh data gitu aja. Itu boleh. Tapi kalau misalnya di penerimaan mahasiswa baru, di proses ini, ya, itu hanya ada 4. Nah, itu harus disebutkan, teman-teman. Ya, jadi misalnya data nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, itu 4. Ya. Bayangkan misalnya data store ini ada anggap aja ada 20 kolom, gitu ya, 20 field. Dan kita tidak semua ngisi, hanya 19, nah harus ke 19-nya yang diisi. Nah, kesulitan itu yang sering terjadi. Kenapa? Walaupun namanya itu sudah kita buat yang apa namanya yang ringkas ya, misalnya data mahasiswa baru gitu ya. Yang terjadi biasanya seperti itu, data mahasiswa baru. Namun kalau sistemnya kompleks ya tetap aja kayak mie goreng jadinya ya, karena tanda panahnya itu kemana-mana. Nah itu biasanya kesulitan. Jadi teman-teman mahasiswa itu ya memang apa namanya saya berikan kebijakan ya nggak apa-apa, buat aja ininya apa namanya boleh singkat misalnya data penerimaan mahasiswa baru. Namun di narasinya itu tetap harus dinarasikan data apa yang diinput dari entitas ini ke proses ini di level itu, DFD level itu. Supaya apa? Supaya diagramnya tuh enak untuk dilihat. Karena kalau nggak enak dilihat, ya maksudnya udah tanda panahnya kemana-mana, terus tulisannya juga panjang sekali, ya di ini di mana namanya di flow-nya itu tuh akan susah dibaca gitu. Namun yang sebenarnya adalah seperti itu. Kalau data store-nya itu apa namanya kalau di inputnya itu adalah seluruh data store, nah itu boleh ditulis data saja. Namun kalau tidak itu tetap teman-teman harus ditulis datanya itu apa aja ya di flow-nya ini. Ya data 1, 2, 3, ada 10, teman-teman buat 10. Bayangkan satu ini ada 10 itu gimana cara buatnya. Ya. Karena apa? Karena kita bicaranya perancangan yang nantinya digunakan untuk merancang sebuah sistem. Kalau di sini tidak detail, tidak dijelaskan data apa yang harus diinputkan oleh entitas ini ke dalam proses, programmer itu nggak tahu. Ya. Ya jadi dia ngikutin data store aja semuanya aja ditulis. Gitu. Nah itu sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ya, jadi teman-teman memang nggak apa-apa menuliskannya data mahasiswa, data penerimaan mahasiswa, namun di narasinya harus dijelaskan data apa saja yang diinput supaya jelas orang yang baca. Gitu. Nah ini uh, apa namanya data flow-nya itu sering dianggap remeh sih. Ya, nah itu yang harus teman-teman perhatikan juga ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih DHD yang apa namanya yang baik ya. Jadi yang seperti tadi pemberian nama itu sebaiknya yang spesifik. Contoh di sini bisa teman-teman lihat. Ini ada info. Di layar proses edit invoice itu flow-nya adalah invoice. Dari proses edit invoice ke proses verifikasi invoice, flow-nya adalah invoice. Ini invoice. Ini cek. Ini cek. Nah, ini menimbulkan ambigu. Ini yang dicek itu data apa? Ini invoice ini data apa? Invoice itu data apa lagi? Nah, itu yang harus apa namanya diperhatikan, ya, sehingga nanti jelas programmer itu tahu apa sih uh, apa namanya data yang terjadi antara entitas supplier dengan proses edit invoice, apa sih data yang mengalir antara edit invoice dengan proses verifikasi invoice gitu. Sehingga jelas. Nah, yang benar seperti ini, invoice, editing invoice, verifikasi invoice.
paling tidak seperti inilah. Supplier check, ada customer check. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini tidak menggambarkan data apa yang mengalir. Ya, dari contoh itu. Kalau digambarkan, misalnya ada 10 data, 10 apa namanya, data yang berjalan. Karena kalau kita buat form, teman-teman yang ngoding, mungkin satu form itu kalau dilihat mungkin hanya ada 3, tapi di dalamnya itu ada banyak yang ID mungkin yang diikutkan ya. Nah, itu juga harus digambarkan sebenarnya. Begitu ya. Nah, paling tidak seperti inilah. Jangan menimbulkan ambigu dulu ya, supaya yang baca itu paham ya. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau di apa namanya di flowchart juga teman-teman nggak bisa melakukan merge atau apa namanya merge ini ya, flow ini nggak boleh ya. Jadi satu ini nggak boleh, jadi satu ini nggak boleh ya. Namun pada saat buat ya memang seperti itu. Jadi contohnya banyak DRD-nya ya, flow-nya banyak ya, karena apa namanya satu dan lain hal gitu. Jadi kadang itu bertumpuk-tumpuk seperti ini teman. Nah, tumpuk-tumpuk. Boleh nggak Pak yang gimana? Kalau nggak gitu nggak ini, nggak apa namanya. Yang di lapangan sih terjadi seperti ini. Boleh atau tidaknya sebenarnya nggak boleh ya. Namun kalau tidak kita buat seperti ini, nah itu akan memakan banyak tempat, ya, memakan banyak kertas. Gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Nah ini juga ya jadi bagaimana DFD yang baik. Jadi di DFD itu sebenarnya nggak boleh ada yang namanya black hole. Ya tahu kan black hole teman-teman yang di luar angkasa itu yang untuk yang apa namanya di asumsikan bahwa black hole itu biasanya nyedot-nyedot benda-benda yang ada di luar angkasa. Saya juga nggak tahu benar atau enggak. Nah itu DFD juga boleh seperti itu, harus ada outputnya. Sama seperti kita nggak boleh makan aja. Kita juga harus ada input yang kita masukkan ke dalam mulut, ada proses ya yang dilakukan oleh perut, oleh makanannya diproses, dan juga ada output ya yang kita lakukan setiap pagi. Nah itu sistem juga seperti itu, nggak boleh hanya input proses, terus ini mau dikemana? Nah di dalam DFD itu juga teman-teman harus apa namanya uh, mengetahui ini ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Ini dimanapun sebenarnya nggak boleh. Proses itu hanya ada inputnya saja, tidak ada outputnya. Nah itu nggak boleh ya. Terus yang selanjutnya miracle. Nah ini juga nggak boleh miracle ya. Jadi dia nggak ada inputnya, tiba-tiba mengeluarkan output. Nah prosesnya ya itu nggak boleh juga. Ya jadi tiba-tiba apa namanya prosesnya ini mengeluarkan output tanpa ada input ya itu nggak boleh. Input kan tetap harus ada, entah itu dari apa namanya dari entitas ya ataupun dari proses yang lain. Pak kalau inputan dari apa namanya dari data store langsung ke proses yang ngeluarin itu boleh nggak? Ya nggak bisa juga begitu ya. Nah itu yang disebut dengan gray hole ya. Jadi gray hole ini apa namanya dari data store itu masuk ke proses, dari proses ke outputnya ke entitas. Kenapa nggak boleh? Karena harus ada yang men-trigger proses ini, ya. Ya jadi logikanya ada deh. Sistem itu harus ada yang men-trigger supaya dia bisa melakukan action. Gitu. Kalau manusia kan nggak, karena sudah memiliki ini apa namanya memiliki kecerdasan lah, ya. Nah kalau sistem itu pasti harus ada yang trigger ya walaupun apa namanya dia kecerdasan buatan juga jadi tetap harus ada yang melakukan trigger ya. Nah begitu jadi di sini itu nggak boleh dari data store karena nggak mungkin data store itu bisa melakukan intervensi ke dalam proses ya.
sehingga nanti prosesnya melakukan sebuah proses yang mengeluarkan output ke dalam entitas gitu. Nah, ini sebenarnya harus ada trigger dulu, entah itu dari entitas, entah itu dari proses yang lain. Gitu. Harus ada trigger dia. Nah, employees, ngapain ya, apa, sehingga sistemnya ke-trigger. Itu ya. Nah, nanti baru dia nge-read data dari data store. Nah, dari data store itu di-read, baru nanti dimunculkan ini, atau dari sistem yang lain. Misalnya ada employee masukkan ke proses ini, nanti dari proses ini dilanjutkan ke proses ini, ya proses ini nanti ngambil data dari sini, baru dia apa namanya output ke employers, ya, entitas, ya. Nah itu, ya jadi teman-teman itu yang harus beberapa apa namanya kayak black hole, ya. Jadi satu proses itu semuanya adanya hanya input saja, nggak boleh juga ada yang namanya miracle, ya. Jadi dari apa namanya proses itu mengeluarkan output begitu saja tanpa ada inputan, dan juga nggak boleh ada yang namanya gray hole. Jadi gray hole ini inputannya itu dari data store, masuk ke proses dari mengeluarkan, itu juga nggak boleh. Ya karena memang harus ada trigger, entah itu dari proses yang lain atau dari entitas. Gitu. Nah itu DFD yang baik. Ya. Nah ini jadi illegal data flow. Ya, jadi ada beberapa data flow yang ilegal. Yang pertama ini saya bicarakan tadi, boleh ada data, nah itu dianggapnya ya apa namanya ya bukan ini ya, bukan komunikasinya nggak ada di sistem gitu. Terus yang kedua dari apa namanya entitas ke data store, nah ini nggak mungkin. Kalau yang seperti ini berarti ini adalah developer ya, jadi orang yang melakukan apa namanya interaksi ke basis data itu developer, bukan user lagi ya. Ataupun ini dari data store ke apa namanya entitas ya, ataupun dari data store ke data store. Nah yang benar adalah di tengah-tengahnya harus ada sebuah harus seimbang gitu. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ini sudah habis slide-nya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya ada? Oke, kalau nggak ada, nanti akan saya apa namanya share ini ya, apa namanya rekaman videonya, terus nanti saya share juga materinya. Nah, nanti di Spada itu ada latihan. Nah, coba teman-teman buatkan latihannya. Jadi ada kasus, teman-teman analisa, otomatis teman-teman harus buat IRD, ya, karena di dalam PFD kan ada apa namanya ada data store, ya. Nah, entitas yang ada di TRD itu nantinya akan jatuh ke data store, gitu. Ya, masih ingat kan buat TRD? Masih dong harusnya, karena kalian yang udah angkatan 20 itu sedang mengambil basis data ya. Itu angkatan 19, walaupun sudah lewat, harusnya tetap ingat. Ya, gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada, saya absen. Apa namanya? Saya absen, nanti teman-teman hidupkan mikrofonnya, ya. Teman-teman hidupkan mikrofonnya, terus kalau yang hadir bilang hadir, ya. Karena agak susah kalau harus balik lagi ke Google Meet-nya. Oke, udah siap. Saya absen. Nah, nyaut ya. Uh, Oke, Nimade Dwi Indraswari hadir nggak? Hadir Pak. Oke. Ida Ayu Mega Widiana Putri.
Hadir, Pak. Fadilum Made Murniati. Hadir, Pak. Oke, Wayan Angga Suatra. Hadir, Pak. Oke, Alip Adiana. Alip. Putu Fandi Surya. Hadir, Pak. Prananda. Hadir, Pak. Ketut Meita Parwati. Hadir, Pak. Made Noviana. Hadir, Pak. Komang Wahyu yang tadi nanya itu ya. Hadir, Pak. Wayan Yah. Hadir, Pak. Kade Anisia. Kade Anisia. Made Septian Dharma. Hadir, Pak. Dewa Made Aditya Permana. Hadir, Pak. Komang Niko Jaya. Komang Niko Jaya. Wayan Sudiarsa. Hadir, Pak. Iya. Aditya Kuswahyudi. Hadir, Pak. Diantari Arta. Hadir, Pak. Gede Suandika. Hadir, Pak. Gede Marium. Hadir, Pak. Isti Ayu Wulan. Permana Dewi. Dispen, Pak. Oh, yang ini tuh yang ikut lomba itu ya. Yang panahan. Oh iya. Iwayan Restu Aditya. Hadir, Pak. Niloh Putu Putri Merta Asih. Hadir, Pak. Leonardo Putra. Hadir, Pak. Gusti Made Yudiantara Wijaya. Gusti Made Yudiantara Wijaya. Putu Prayogi. Putu Prayogi. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ya. Iya. Putu Gede Aditya Widiasa. Hadir. Putu Gede Aditya. Oke. Gede Gilang. Hadir, Pak. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan hadir di perkuliahan hari ini. Nah, minggu depan kita tetap ada perkuliahan sama juga ya, jadi luring seperti ini. Nah, nanti teman-teman di sepadanya itu akan saya share materinya juga link videonya. Nah, juga ada latihan. Ya, nanti tolong dikerjakan latihannya. Kalau memang ada kesulitan, nanti teman-teman bisa langsung tanya di grup aja. Ya, jadi supaya satu aja yang nanya. Ya, jadi maksudnya kalau teman-teman yang lainnya masih ada bingung, biar langsung jawabannya ada di situ. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatannya semua. Ya, semoga kita selalu sehat dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.